Kita hari ini melanjutkan pembahasan dari seri introduksi kitab-kitab di dalam Perjanjian Baru, dan kita sampai kepada surat 1 Tesalonika ya, surat 1 Tesalonika, tulisan Paulus. Jadi kalau kita mengikuti ini kronologi daripada para scholars Perjanjian Baru, mereka cukup konsensus ini adalah surat pertama ya, dari surat yang paling tua dari Rasul Paulus. Dan bukan cuma itu, ini adalah tulisan yang bahkan mendahului ya keempat Injil, baik itu Markus, baik itu Matius, Lukas, apalagi Yohanes ya. Ya, memang secara kronologi Yesus Kristus terlebih dahulu ya, dan murid-muridnya, baru setelah itu Paulus. Tapi di dalam penulisan kitab-kitab di dalam Perjanjian Baru, ini adalah surat yang pertama, yaitu 1 Tesalonika. Nah, so waktu kita membaca di dalam theological profiles atau profil teologis dari ini ya, surat Tesalonika ini, penting ya untuk kita tidak membacanya secara anakronistik gitu ya, itu dalam pengertian kita sudah tahu teologinya Paulus di dalam Galatia gitu ya, apalagi Roma gitu, terus kita coba untuk memproyeksikan sampai kepada surat Tesalonika yang sangat awal ini. Nah, itu merupakan satu pendekatan yang keliru ya, karena ya surat Tesalonika ini sebetulnya ditulis bukan saja sebelum Roma, sebelum Galatia, sebelum Korintus ya. Jadi ini adalah surat yang paling awal, sehingga kalau kita membandingkan dengan teologinya Paulus yang lebih, katakanlah lebih develop ya, lebih mature kalau boleh pakai istilah ini gitu, ya kita mendapati ini pemikiran Paulus awal ya. Jadi kita bisa bilang ini early Pauline thinking ya di dalam hal ini ya, yang diwakili oleh surat Tesalonika ini. Nah, kalau saudara misalnya membandingkan dengan surat-surat Paulus yang lain, saudara akan mendapati di surat ini term istilah seperti sark, seperti daging ya, seperti dosa, lalu tubuh ya, kehidupan dan sebagainya, zoe, itu missing ya di dalam hal ini ya. Padahal ini kan istilah-istilah kunci sebetulnya di dalam surat-surat Paulus yang belakangan ya. Ini bukan menyatakan bahwa ini terus kemudian jadi bukan ditulis oleh Paulus, bukan itu, tapi ini menyatakan bahwa ini memang surat Paulus yang awal gitu. Kita tahu di dalam teologi Paulus, dari teologi Paulus, khususnya kita orang Protestan, kita belajar ini ya, doktrin sola fide, justification through faith alone ya. Tapi di sini iman ya itu bukan dimengerti, dikontraskan dengan works of the law seperti di dalam case Galatia atau Roma gitu ya. Iman kepada Kristus kontras ya, works of the law, erganomu, bukan itu gitu. Tapi di sini iman itu dimengerti sebagai satu kesetiaan ya, endurance ya, satu keadaan yang bisa tetap bertahan, yaitu di dalam kesengsaraan ya, di dalam tribulation. Jadi di sini iman itu dimengerti sebagai faithfulness, kesetiaan ya, endurance ya. Kesabaran termasuk juga di dalam, lebih ke dalam konteks itu gitu, iman. Karena di dalam surat Tesalonika ini konteksnya juga kita bicara tentang kesesakan, penderitaan, bahkan Paulus di sini menyebutnya sebagai peneladanan ya. Tapi nanti kita akan singgung bagian ini sekali lagi gitu, kaitan antara penderitaan dan peneladanan ya. Jadi basis daripada teologi 1 Tesalonika ini, kalau saudara baca misalnya di dalam pasal 1 ya, 1 Tesalonika pasal 1, kita membaca ayat 4 ya misalnya ya. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu ya. Di dalam permulaan ini bukan cuma Efesus ternyata yang bicara seperti ini, tapi as early as 1 Tesalonika, Paulus sudah mengatakan kalimat ini ya. Allah yang telah memilih kamu ya, sudah mendapati di sini tentang election ya, atau predestinasi ya.
Lalu kita membaca di dalam 5 ayat 9 ya, 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Ya. Jadi lawan katanya adalah Allah menetapkan kita untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Sudah melihat sekali lagi ini theology of election di sini itu. Nah ini merupakan basis ya di dalam apa ini? Di dalam profil teologi daripada 1 Tesalonika. Nah, tapi menarik saya di sini ya, seperti kita seringkali waktu kita bicara tentang predestinasi, ya mungkin kita orang reform bicara predestinasi, election, pilihan dan sebagainya, kita cenderung melihatnya itu kan ke belakang gitu ya, vektor ke belakang. Nggak salah sih berpikir vektor ke belakang itu nggak salah gitu. Maksud namanya aja predestinasi gitu ya dalam hal ini. Tapi kalau sudah membaca di dalam profil teologis dari surat 1 Tesalonika ini sangat dikaitkan dengan eskatologi. Nah ini menarik ya, predestinasi atau election itu faktornya ke depan gitu. Keyakinan akan kedatangan Kristus kembali ya, parusia. Jadi parusia ini saya termasuk salah satu apa ya, ya kalau mau dikasih apa ya, semacam apa ya, seluruh surat ini punya suasana gitu, punya atmosfer apokaliptik eskatological ini ya di dalam surat 1 Tesalonika ini. Nah, sudah tadi mendapati di dalam basis teologinya itu sebenarnya adalah doctrine of election. Tapi karena di sini berkaitan dengan parusia, maka kita membicarakan election itu election untuk apa gitu. Ya, kita kalau membicarakan election itu apa cost-nya gitu ya. Karena apa, dasarnya apa, bisa masuk kepada perdebatan gitu ya. Kalau orang-orang Arminian mengatakan, ya bukan nggak percaya election, tapi election itu basisnya adalah God's foreknowledge gitu kan ya, God's foreknowledge. Prapengetahuan ilahi itu dasarnya election. Tapi kalau orang reform mengatakan bukan divine foreknowledge yang menjadi dasar, tapi itu adalah kerelaan kehendak Allah ya yang menjadi dasar. Nah, bisa ada perdebatan seperti ini, saya bahkan nggak jarang jadi satu perdebatan yang polemikal gitu. Itu kalau kita memikirkan faktor ke belakang ya. Tapi kalau kita memikirkan faktor ke depan ya, saya pikir banyak orang Kristen ya bisa setuju saya di dalam hal ini gitu ya. Kita sebetulnya itu dipilih untuk apa? Kita mesti tahu ya di dalam hal ini. Tuhan itu memilih kita untuk apa gitu. Ini faktor ke depan namanya ya. Jadi jangan hanya memikirkan renungkan predestinasi faktor ke belakang, tapi juga faktor ke depan di dalam hal ini ya. Karena kita ini dipilih untuk ya, bukan hanya dipilih oleh karena, tapi juga dipilih untuk ya, untuk apa? Ada tujuan ya. Ada goal of election di dalam hal ini. Ini bagian yang penting saya. Demikian waktu kita membaca ya, karena tekanan yang begitu kuat ya kepada ini ya, ini eschatological drive, ini ya, eschatological focus bahkan. Maka waktu membicarakan tentang doctrine of election pun di sini dikaitkan juga dengan parusia gitu. Bahkan ini menjadi atmosfer atmosfer foundational gitu di dalam surat 1 Tesalonika ya. Perikop yang penting itu 4 ya, pasal 4 ayat 13 sampai 18 ya. Kita baca bagian ini ya. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi sudah melihat di dalam bagian ini ya, ini pembicaraan tentang eskatologi ya. Ada cases di sini kita tahu ya, kita bisa merekonstruksi dari tulisan-tulisan ini ya, penghiburan diberikan oleh Paulus. Berarti itu tampaknya ya, kita bisa merekonstruksi di dalam jemaat di Tesalonika itu ada kematian daripada jemaat yang nggak disangka-sangka gitu.
lalu itu menimbulkan duka cita yang demikian dalam, ya. Bagaimana ini ya menghadapi kematian? How to deal di dalam hal ini dengan kematian orang-orang yang dikasihi. Lalu terus kemudian Paulus menulis bagian-bagian ini, menulis perikop ini ya. Menarik ya, kalau kita bandingkan ya nggak usah jauh-jauh sampai kepada Roma ya, bahkan sampai kepada surat Korintus pun di situ ya. Di sini Paulus nggak terlalu bicara tentang kebangkitan, padahal ini kan relevan sekali ya. Tapi kata kuncinya di sini adalah bersama-sama dengan Tuhan, ya, bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan di dalam keterbatasan Paulus, ya, yang hidup pada zaman itu, ya, dia memberikan kemungkinan juga, meskipun kita tahu dari perspektif sekarang, ya, ini tidak terjadi, gitu. Tapi dia memberikan kemungkinan, ya, bahwa Tuhan juga bisa datang di dalam masa itu, gitu. Sehingga waktu kita membaca, misalnya, ya, ayat 15, ya. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, ya. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi pengharapan eskatologi, ya, parusia ini begitu kuat ya di dalam hal ini gitu. Ini apa eschatological apa ini ya, drive ini sekali lagi and consciousness gitu ya. Sampai Paulus bisa menulis kalimat seperti ini gitu. Tetapi sekali lagi ya, intinya di sini bukan bicara tentang kebangkitan ya, padahal membicarakan kebangkitan tentu saja akan sangat relevan, tapi bicara di sini intinya adalah bersama-sama dengan Tuhan. Sama seperti orang yang sudah mati itu bersama-sama dengan Tuhan, demikian juga kita nanti akan bersama-sama dengan Tuhan ya. Jadi kata kuncinya di sini unlike Romans ya, nggak seperti surat Roma yang bicara mati bersama dengan Kristus, lalu kemudian bangkit bersama dengan Kristus, yaitu teologi Paulus yang belakangan yang jauh lebih develop ya, tapi di dalam early Pauline theology, saudara mendapati di sini kata kuncinya itu adalah bersama-sama dengan Tuhan ya. Masing-masing ada keindahannya, soalnya kalau kita bicara kematian, kebangkitan ya, ini ada keindahannya sendiri, tapi di sini pengertiannya bersama-sama dengan Tuhan ini ya berarti membicarakan aspek apa ya, fellowship, communion ya, be with God dan sebagainya. Ini memberikan satu gambaran yang lain lagi di dalam hal ini ya. Sekali lagi ya, jadi bersama-sama dengan Tuhan itulah intinya ya. Ini adalah tujuannya bahkan. Kalau kita mau tetap mengaitkan tadi ya dengan doctrine of election, kita ini dipilih untuk apa? Untuk suatu saat kita bersama-sama dengan Tuhan. Gitu. Dan itu tentu saja juga dicicipi di sini dan sekarang ya. Seperti biasa kita tekankan di dalam eskatologi reform itu ya, bukan cuma yang futuris, tapi juga bagaimana menghayati eskatologi itu here and now ya, meskipun ini di dalam bentuk foretaste ya, di dalam antisipasi, maksudnya belum di dalam kepenuhannya, tapi kita sudah mencicipinya di sini dan sekarang. Ini saudara perhatikan juga bahwa di dalam profil dari surat Tesalonika ini, despite bicara tentang pengharapan eskatologi yang sangat kuat ya, parusia, kedatangan Kristus kembali ya, tapi juga sangat realistis. Waktu di dalam dunia itu mengalami penderitaan ya, kesesakan. Nah, ini tadi yang kita katakan ya, Paulus itu mengaitkan ini ya, pengalaman menderita di dalam Kristus itu ya, menerima firman Tuhan, lalu terus kemudian di dalam kesesakan penderitaan, ini dikaitkan dengan konsep imitatio Christi ya, dengan konsep meneladani Kristus, ya. Termasuk juga meneladani Paulus ya, dan juga meneladani jemaat-jemaat Allah. Nah, kita baca ini di dalam 1 Tesalonika pasal pertama ya. Pasal pertama kita membaca ayat yang ke-6 ya. Kata kuncinya penurut di sini. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan ya. Jadi bukan cuma Paulus, memang ini komunal ya. Penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam apa? Ini ya, penindasan yang berat. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Penindasan itu harusnya nggak membawa sukacita, kan ya? Penindasan membawa duka cita. Tapi di dalam penindasan, mereka itu reseptif, mereka itu menerima firman Tuhan itu dengan sukacita. Dan itu cuma mungkin karena itu adalah merupakan karya dari Roh Kudus. Kalau bukan Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya ya, kita ini akan terbanting, akan terhempas. Kita akan menjadi orang-orang yang sakit hati,
disappointed, kecewa ya di dalam saat-saat penindasan. Banyak orang yang di dalam penindasan, penderitaan itu menjadi discouraged ya di dalam kehidupan. Ya termasuk saudara dan saya, kita secara natural, itu lumrah kok kalau di dalam keadaan penindasan, di dalam keadaan kesesakan, di dalam kesulitan, lalu kita menjadi orang-orang yang discouraged ya, bahkan nggak jarang mungkin jadi sinis, sarkastik, ngomongnya kasar gitu ya, karena apa? Karena terlalu sakit gitu, karena terlalu banyak tertindas dan sebagainya. Tetapi Roh Kudus itu mengerjakan sesuatu yang nggak mungkin bisa ditawarkan oleh dunia ini, yaitu apa? Kita bisa menerima firman itu dengan sukacita. Nah, di dalam hal ini, saya jemaat Tesalonika itu meneladani atau menuruti ya, meneladani rasul-rasul ya, meneladani Tuhan ya. Kita membaca pasal 2, kita membaca pasal yang kedua, ayat yang ke-13 ya. Dan karena itulah kami tidak putus-putus saya mengucap syukur juga kepada Allah sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah ya. Jadi bukan sebagai perkataan manusia, tetapi sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Lalu 14, sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Perhatikan saya ini notion of imitatio ini ya, peneladanan ini penting sekali ya untuk surat Tesalonika. Dan khususnya peneladanan dalam hal apa? Yaitu rela menderita di dalam Kristus. Rela menderita, rela ditindas karena Kristus. Nah, ini namanya meneladani jemaat-jemaat yang sudah terdahulu ya. Tanda jemaat yang sejati ya, tanda gereja yang sejati itu apa sih? Kalau menurut 1 Tesalonika, yaitu ini kerelaan ya untuk menderita bersama dengan Kristus. Ada persekutuan di dalam penderitaan di sini ya. Again, jangan disalah mengerti, disalah tafsir seperti kayak di dalam teologi. Pokok suka sekali ya bicara penderitaan. Kita bukan suka sekali bicara penderitaan, ini ada di dalam Alkitab. Kalau saudara punya Alkitab yang sama dengan kita, saudara akan mendapati bahwa ini adalah pengajaran di dalam Alkitab ya. Peneladanan yang dibicarakan Paulus di sini ya, tidak lain tidak bukan, yaitu karena jemaat Tesalonika ini juga menderita sama seperti jemaat-jemaat Allah yang sudah terlebih dahulu menderita karena Kristus. Tapi saudara perhatikan ya, bagaimana respons ya di dalam penderitaan. Nah ini penting saya. Nah untuk jangan salah mengerti ya, sekedar bangga karena kita lebih banyak menderita, lebih ada punya pengalaman penderitaan dibanding orang-orang cengeng itu gitu misalnya, dibanding orang-orang yang spoiled, yang manja itu, yang lahir di dalam apa itu keadaan yang bergelimang dengan fasilitas dan sebagainya. Ini lama-lama kalau saya terusin kok jadi mirip sakit hatinya orang Marxis gitu ya daripada ini Alkitab gitu. Kita bukan mau membaca ke sana, saya bukan. Tapi kita di sini mau mengatakan bahwa respons yang benar di dalam penindasan, di dalam penderitaan itu adalah menerima firman dengan sukacita. Sekali lagi ya, respons yang benar yang ditekankan di dalam surat Tesalonika pertama, respons yang benar di dalam penindasan, dalam penderitaan itu adalah apa soalnya? Yaitu menerima firman dengan sukacita. Kalau kita bisa di dalam penindasan menerima firman dengan sukacita, kita tahu itu bukan dari kita. Itu murni pekerjaan Roh Kudus. Karena nggak ada manusia dari kekuatan naturalnya soalnya, di dalam saat penindasan itu bisa menerima firman dengan sukacita. Ini sesuatu yang impossible, sesuatu yang doesn't make any sense di dalam hal ini ya. Kecuali itu adalah karya Roh Kudus yang persuade kita, yang meyakinkan kita, membuka hati kita sehingga kita ini rela ya menerima firman yang diberikan itu. Jadi bukan berespons terhadap penderitaannya gitu ya, bukan penderitaan terus kemudian tahan gigih terus apa itu, nggak terhempas karena penderitaan, tetap kuat di dalam penderitaan ya. Well, yang kuat mungkin bukan cuma ini kali ya, Hercules juga kuat sih, Hercules juga gitu. Kekristenan bukan narasi Hercules ya, bukan gitu. Ini bukan cerita tentang bagaimana menjadi Hercules, bukan. Ini adalah bagaimana di dalam penderitaan itu kita reseptif terhadap firman Tuhan. Karena apa sih yang bahaya daripada penderitaan? Yang bahaya daripada penderitaan itu orang nggak bisa reseptif terhadap firman Tuhan. Reseptif itu maksudnya sikap hati yang mau menerima. Reseptif ya. Yang bahaya daripada penderitaan itu adalah apa? Membuat orang itu keras hatinya.
Saudara coba perhatikan ya, kalau kita nggak hati-hati ya, kita bisa jadi orang-orang yang terlalu banyak menderita, karena penderitaan itu membuat hati kita tuh jadi keras, ya. Jadi dingin. Oh berjuang sih berjuang, saya berjuang. Mungkin bukan cengeng gitu. Mungkin ini adalah orang yang nggak kalah terhadap penderitaan, tapi bisa mengalahkan penderitaan gitu. Tapi jadi orang dingin akhirnya. Orang yang dingin nggak bisa berbelas kasihan dan sebagainya. Tapi mungkin berhasil gitu. Oh mungkin saja berhasil saya. Tapi sekali lagi ya, tetap bukan seperti yang dibicarakan di sini ya. Yang dibicarakan di sini tekankan itu adalah apa saya? Bukan bagaimana saudara tidak terkalahkan oleh penderitaan, malah mengalahkan penderitaan. Bukan itu, saya bukan. Yang dibicarakan di sini adalah bagaimana di dalam penindasan saudara bisa tetap menerima firman Tuhan dengan sukacita ya. Jangan berbangga hanya sekedar saudara banyak menderita ya. Banyak menderita bukan virtue saya, bukan gitu. Banyak menderita ya cuma banyak menderita itu saja gitu. Orang yang lebih banyak menderita daripada kita, daripada saudara dan saya itu banyak sekali. Kita bukan juara penderitaan anyway gitu ya. Tetapi bersyukurlah kalau di dalam penindasan penderitaan kita masih bisa menerima firman Tuhan dengan sukacita karena itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Nah, Paulus sendiri juga mengatakan sekali lagi ya seperti ditekankan dalam 1 Tesalonika ini adalah kalau kita rela menderita ya itu kita berada di dalam right track ya, kita berada di dalam jalur yang benar. Karena sebelum kita ya Tuhan kita juga menderita ya. Sebelum kita ya rasul-rasul juga menderita. Jemaat Allah itu sebelum kita juga sudah masuk ke dalam penindasan. Jadi di sini kita pakai istilah ini ya, kita menjadi penurut-penurut mereka yang terlebih dahulu mendahului kita ya. Jadi konsep ini ya, saya konsep peneladanan di dalam 1 Tesalonika ini terutama bukan dimengerti sebagai apa ya di dalam konteks etika gitu ya, di dalam konteks secara etis gitu. Tapi terutama di sini adalah mau menggambarkan keadaan atau state orang-orang yang diselamatkan. Orang yang diselamatkan itu rela menderita bagi Kristus dan masuk dalam persekutuan penderitaan bersama dengan jemaat Allah, ya rasul-rasul, bahkan persekutuan dengan Tuhan sendiri yang juga telah menderita sebelum kita. Nah, kalau kita bicara etik tapi ya, kalau kita bicara etika di dalam 1 Tesalonika, ini pun juga towards itu ya, ini apa diarahkan itu kepada eskatologi gitu. Jadi etika ini juga eschatologically driven di dalam hal ini, di dalam apa ini surat 1 Tesalonika ini ya sedikit mirip ya. Soalnya kalau sudah membandingkan yang mirip misalnya itu Matius gitu ya. Matius itu etiknya itu juga eschatologically driven ya. Saudara membaca di dalam diskursus eskatologis di dalam Matius itu kan di situ kan banyak bicara tentang etika juga. Jadi etika berkaitan dengan eskatologi ya. Dalam hal ini ya di 1 Tesalonika itu adalah parusia, kedatangan Tuhan kembali ya. Tapi di dalam hal seperti apa misalnya? Nah ini mari kita baca beberapa ayat ya. 1 Tesalonika 3 ya, 3 ayat 13. 3 ayat 13. Saya baca, kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Jelas ya, saudara? Jadi ini pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita, apa itu? Apa yang boleh dinantikan? Yaitu kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus. Jadi di sini saudara melihat kaitan hidup tidak bercacat dan kudus, yaitu eschatologically driven ya. Ini tadi kalau kita mau kaitkan dengan apa ini namanya saya doktrin pilihan ya. Dipilih untuk apa ya? Dipilih untuk dikuduskan. Sehingga pada kedatangan Yesus itu jemaat dikuatkan hatinya supaya tidak bercacat dan kudus. Saya pikir di dalam hal ini ya kita kalau bicara apa ini predestinasi vektor ke belakang bisa ada polemik ya. Tapi kalau kita membicarakan predestinasi dengan vektor ke depan, saya pikir di sini nggak terlalu ada polemik gitu, nggak ada polemik harus saya. Kita in agreement, kita memang dipilih untuk dikuduskan. Kita dipilih untuk mendapatkan atau mencapai goal ini supaya kita tidak bercacat dan kudus pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita. Lalu kemudian pasal 4 ya, pasal 4 ayat 3 sekali lagi ya.
Intinya kita sedang membicarakan di sini ayat-ayat yang berkaitan dengan kaitan etika dan parusia. Etika dan eskatologi ya. 1 Tesalonika 4, kita membaca ayat yang ketiga ya. Ayat yang ketiga, ayat yang keempat juga. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan ya. Jadi sudah melihat di sini ya, bicara tentang pengudusan, sanctification. Lalu terus kemudian 5 ayat 23 ya, kita membaca 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ada kaitan tidak terpisahkan di sini ya dengan pengudusan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Ini kan basically substansa etik ya. Etika Kristen itu kan substansa ini, yaitu pengudusan orang percaya gitu ya. Yang dikaitkan ya dengan kaitan yang tidak terpisahkan itu dengan apa? Dengan parusia Tuhan. Dengan pengharapan eskatologi ini ya. Karena Tuhan akan datang kembali, maka kita menguduskan diri. Mengapa kita menguduskan diri? Ya? Karena Tuhan akan datang kembali ya. Jadi ini adalah goal-nya. Jadi ini kita melihat eschatologically driven. Nah ini 1 Tesalonika ya, 1 Tesalonika. Sudah melihat ayat-ayat yang tadi kita baca. Demikian juga waktu kita katakanlah kalau kita mencari motivasi ya daripada tuntutan-tuntutan etis ini ya di dalam 1 Tesalonika itu apa sebetulnya? Lagi-lagi kita akan mendapati intinya di situ adalah motivasinya itu kita mendapatkan alasannya itu karena eskatologi ya. Maksudnya begini ya kalau nggak eskatologi apa sih? Misalnya kalau saudara ini ya, baca misalnya saya ambil variasi yang lain. Surat Roma, itu dikaitkan dengan Christ event. Dikaitkan dengan kehidupan Kristus ya. Kristus yang mati, Kristus yang bangkit. Demikian kita juga mesti menyalibkan manusia lama kita ya. Lalu kemudian di-renew, di-restore, dibangkitkan ya untuk mengenakan manusia baru. Nah ini etikanya di dalam hal ini ya saya. Ini kan sangat erat berkaitan dengan Christ event ya. Jadi Christ event, kematiannya, kebangkitannya itu paralel dengan kematian manusia lama kita ya, terus kemudian kebangkitan atau kehidupan manusia baru kita. Misalnya Roma gitu ya, misalnya. Tetapi di sini di dalam surat awal daripada Paulus penekanannya bukan ke sana. Tentu saja ini nggak salah ya, nggak salah. Bukan ini ditolak oleh Paulus ya, tentu saja tidak. Tapi Paulus nggak membicarakan dalam kaitan dengan kristologi, tapi terutama dengan eskatologi. Kita membaca 1 Tesalonika pasal 5 di dalam ayat yang ke-11 ya, ayat yang ke-11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Sebetulnya kita membaca ayat ini sudah akhirnya ya, saya pikir kita baca semuanya aja lah ya. Ini kaitannya itu tentang berjaga-jaga, hari Tuhan. Ya, saya baca dari ayat 1 ya. Ini perikop tentang eskatologi sebetulnya. Ini juga termasuk salah satu perikop penting ya, selain tadi yang kita baca di dalam pasal 4 tadi. 5 ayat 1 sampai 11 saya baca ya. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Maksudnya nggak ada yang tahu gitu ya, datang dengan tidak disangka-sangka. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Penghakiman Tuhan, murka Tuhan ya. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Nah ini mengantisipasi surat Efesus yang sangat lead itu.
Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Perhatikan ya, ini yang kita tadi bicara predestinasi ya, ditetapkan untuk diselamatkan. Ini predestinasi, kita bicara tentang election di sini ya. Tapi kemudian ya setelah ayat 9 ini, keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Sekali lagi ya, muncul kata kunci ini ya, bersama-sama dengan Dia. Lalu 11 baru, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi sudah, sekali lagi, sudah mendapati di sini ya, motivasi ya, untuk menghidupi kehidupan etis yang dituntut di sini ya, di dalam surat 1 Tesalonika, itu adalah apa ya, karena hari Tuhan yang akan datang dengan tiba-tiba itu ya. Dan karena kita selalu hidup berjaga-jaga, ya, menguduskan diri, ya, terus kemudian kita hidup saling menasehati, ya, saling membangun, lalu tadi ya di ayat ke-8 itu, berbaju zirahkan iman, kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan, ya. Karena itu ya kita ini akan menghadapi hari Tuhan itu bukan seperti pencuri, yang terus kemudian kita ini nggak siap maksudnya gitu ya, tetapi di dalam satu kewaspadaan. Nah inilah saya motivasi daripada etika surat 1 Tesalonika itu saudara mendapati di dalam bagian ini adalah sekali lagi parusia ya, parusia. Jadi parusia ini penting sekali saya kalau di dalam 1 Tesalonika ya. Mungkin kalau seandainya harus pilih satu center saja gitu ya, seandainya harus pilih satu theological center saja di dalam surat 1 Tesalonika, saya percaya pilihannya itu adalah ya ini, parusia ya, eskatologi. Ini adalah surat yang sangat eschatologically driven. Bahkan waktu bicara tentang keselamatan, realita keselamatan itu diarahkan kepada eskatologi. Bicara tentang predestinasi, election, ya itu juga eskatologi gitu. Ini menarik saya. Kalau sudah mempelajari biblical theology secara limpah seperti ini ya, ini kan theologies of the New Testament ya. Jadi bukan one single theology of the New Testament, tapi ini bicara theologies plural ya of the New Testament. Saudara akan mendapati kelimpahan seperti ini ya. Itu waktu kita misalnya bicara predestinasi. Waktu kita bicara predestinasi, nggak harus habis predestinasi ketetapan Allah, decree Allah. Boleh juga ngomong seperti itu, saya berarti ini predestinasi dikaitkan dengan doctrine of God, gitu kan ya. Predestinasi, decree of God. Gitu ya. Predestinasi, ketetapan Allah. Boleh bicara seperti itu ya. Tapi kalau saudara mengenal 1 Tesalonika, di sini predestinasi dibicarakan di dalam kaitan yang sangat kuat dengan eskatologi. Ya, sekali lagi ya, ini adalah predestinasi yang dikaitkan dengan ranah atau dengan lokus eskatologi gitu. Eskatologi ini seperti kayak satu payung besar di dalam hal ini ya, di dalam surat 1 Tesalonika. Nah, kalau saudara bisa memikirkan ini ya, saudara waktu berteologi itu banyak kemungkinannya gitu. Biblical theology ini betul-betul memperkaya saya. Saya percaya historical theology pun juga yang baik-baik menimba daripada biblical theology juga pasti akan kaya dalam hal ini ya. Tapi kadang-kadang pemahaman kita itu rada one-sided ya. Seperti kalau kita bicara misalnya ya, contoh saja gitu, predestinasi, lagi-lagi dikaitkan dengan decree Allah, penetapan Allah, dan sebagainya. Kadang-kadang lama-lama bisa jadi borderline klise ya, untuk orang reform gitu ya. Padahal di dalam Alkitab ini kaya luar biasa ya. Kita bisa bicara predestinasi di dalam konteks eskatologi. Dan siapa yang mengajarkan seperti ini? Paulus di dalam 1 Tesalonika gitu ya. Jadi ini encouragement kepada kita semua untuk tekun mempelajari kitab suci sehingga kita teologinya bukan bolak-balik itu terus gitu ya. Bolak-balik muter di situ terus kayak nggak ada perkembangan gitu. Ngomongin yang sama sudah sejak dari 500 tahun yang lalu. Nggak apa-apa juga sih mengulang, memang nggak apa-apa gitu. Tapi seperti kok kayak nggak ada variasi lain atau apa begitu ya. Pendekatannya, approach-nya itu tunggal, itu lagi dan itu lagi, sudah ketebak banget gitu ya. Teologi yang totally predictable gitu ya. Tapi being reform, saya menjadi reform itu berarti menerima kekayaan biblical theology sebetulnya gitu. Biblical theologies to be precise ya, ini theologies of the
New Testament. Jadi kita pendekatannya itu bisa lincah. Demikian juga waktu kita melayani ya di gereja, di dalam contemporary society, menghadapi contemporary issues dan sebagainya, kita juga bisa lebih lincah karena kita ada kekayaan pengertian ini. Gitu. Jadi sekali lagi saya ini parusia ini penting sekali ya di dalam 1 Tesalonika, kedatangan Tuhan kembali gitu ya. Kalau di dalam tulisan apa ini saya Pauline Corpus ya, ketika kita membaca di dalam tulisan Paulus gitu, Pauline School, Pauline Writings ya, itu parusia itu ya dari 5 istilah parusia muncul 5 kali, itu 4 kali ada di dalam 1 Tesalonika. Sudah perhatikan ya, 80% istilah parusianya Paulus itu berada di dalam 1 Tesalonika. Menyatakan bahwa ini bukankah sungguh-sungguh merupakan satu konsep yang sangat penting ya bagi Paulus di dalam early theology-nya gitu. Jadi kalau kita membaca 1 Tesalonika, saudara keep in mind, ini ya bicara tentang hari Tuhan, kedatangan Tuhan, eskatologi, itu segala sesuatu itu dibaca dari perspektif eskatologi. Ini seperti kayak mirip sekali dengan ini ya, sebelum Moltmann menulis teologi der Hoffnung gitu ya, Theology of Hope. Moltmann itu ini lamen gitu ya, dia kind of complain, dia bilang di dalam sistematik teologi itu orang seringkali menjadikan eskatologi itu jadi buntut gitu ya, cuma jadi appendix, cuma jadi ekor doang di belakang gitu ya, dan gak pernah menjadi lokus yang penting di dalam hal ini, gak pernah menjadi doktrin yang penting. Lalu di dalam teologi pengharapannya, Moltmann di situ bilang bahwa intinya dalam membicarakan teologi itu bisa eschatologically driven di dalam hal ini ya. Theology of Hope itu berarti eskatologi itu bukan cuma buntut ya, bukan cuma ekor gitu, tapi ini dimengerti sebagai yang mendasari bahkan di dalam hal ini ya. Ya memang di dalam pemikirannya Moltmann banyak dipengaruhi oleh filsuf seperti Ernst Bloch dan yang ini ya, Philosophy of Hope. Tetapi yang kita mau katakan adalah sebelum Moltmann menekankan tentang pentingnya eskatologi, sebetulnya Paulus 2000 tahun yang lalu sudah menulis tentang ini ya, kalau kita belajar baik-baik New Testament Theology. Karena 1 Tesalonika ini kita bisa membaca teologi eskatologi sebetulnya gitu. Teologi eskatologi ya, di dalam surat 1 Tesalonika ya. Kita nggak bisa mengharapkan di dalam surat ini pemikiran Paulus yang sudah sangat develop seperti di dalam Roma gitu misalnya ya belum sih memang gitu, belum so kompleks itu ya, bahkan nggak se-rich di dalam surat Roma lah, to be fair gitu. Tapi ada keindahannya sendiri waktu sudah belajar surat-surat awal di dalam hal ini ya, ada keindahannya sendiri juga. Saudara membaca problemnya juga nggak sekompleks misalnya yang ada di dalam jemaat Korintus gitu ya, itu kompleks banget ini problemnya ada di sana. Problem di Tesalonika ini adalah ada jemaat yang anggota keluarganya mati dan di dalam duka cita seperti kayak nggak ada pengharapan, lalu terus kemudian Paulus menghibur mereka. Seperti problemnya juga katakanlah problem yang nggak sekompleks di dalam jemaat-jemaat yang lain. Tapi bukan berarti nggak ada keindahan theological profile di dalam surat 1 Tesalonika ini ya. Nah, terakhir ini kaitan dengan pneumatologi atau Roh Kudus ya. Kita membaca 1 Tesalonika pasal yang keempat ya, kita membaca 1 Tesalonika 4. Nah, ini sekarang lokus pneumatologi ayat yang ke-8 ya. Tapi saya mau baca daripada ayat yang ke-7 dulu aja ya. Kita baca ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus ya. Nah, di sini memanggil juga bisa dikaitkan juga dengan memilih gitu dalam hal ini ya. Dimengerti rather sinonimus gitu. Allah memanggil kita, maksudnya memilih kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi sekali lagi ya, tujuan pilihan itu apa? Pengudusan ya. Goal of election, goal of calling itu adalah sanctification ya. Ini ayat 7. Terus kemudian 8. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Ya, sudah melihat di sini ada kaitan antara election atau calling ya, dikaitkan dengan sanctification, lalu dikaitkan dengan
Roh Kudus yang menguduskan. Karena bicara pengudusan, bicara tentang Roh Kudus yang menguduskan. Tetapi barang siapa menolak narasi ini ya, narasi pengudusan, ya, dia sebetulnya menolak Roh Kudus. Dia sebetulnya di dalam hal ini adalah menolak Allah sendiri, yaitu Allah yang telah memberikan Roh-Nya yang kudus. Jadi penting ya, saya waktu kita membicarakan di sini ya, Roh Kudus itu jangan dipadamkan, jangan ditolak ya. Karena Roh Kuduslah yang akan membawa kita kepada goal of election itu tadi gitu. Jangan mendukakan Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang akan meyakinkan kita ya, bahkan memimpin kita, menguduskan kita untuk bisa masuk kepada ini ya, tujuan daripada mengapa kita dipilih itu. Jadi pengudusan itu sendiri ya, dikerjakan oleh Roh Kudus. Lalu 5 ya, pasal 5 kita membaca ayat yang ke-19 ya, ayat yang ke-19. Janganlah padamkan roh. Nah, tadi ya. Tadi jangan kita menolak Allah yang telah memberikan Roh-Nya ya, yang menguduskan kita itu. Nah, di sini jangan padamkan roh ya. Jadi di sini bicara apa saya? Bicara tentang pekerjaan Roh Kudus ya, yang kita nggak boleh padamkan. Jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Maksudnya apa saya? Nubuat-nubuat di sini ya? Apakah ini ramalan masa depan gitu? Sekali lagi saya pikir kita perlu ini ya, mendefinisikan dengan benar ya. Istilah nubuat di dalam kitab suci itu dipakai di dalam pengertian apa? Ya, nubuat itu dekat sekali dengan nabi, saya. Nabi itu bernubuat ya. Apa artinya nabi bernubuat? Bukan sekedar memberitahukan yang akan datang, saya, tapi memberitahukan kehendak Allah, isi hati Allah, dan mengajak manusia itu untuk bertobat. Itu artinya nabi itu bernubuat. Nah, kalaupun di situ saudara membaca misalnya di dalam perjanjian lama ya, ada tentang profesi, tentang nubuat-nubuat, tentang yang akan datang dan sebagainya, itu saudara baca ya, itu adalah untuk mengajak manusia untuk bertobat di dalam hal ini. Pertobatan ya, sekali lagi ya, pertobatan, pengudusan, kalau di dalam konteks 1 Tesalonika. Jadi waktu dikatakan di sini, jangan padamkan roh, jangan anggap rendah nubuat. Roh Kudus itu akan bekerja melalui hamba-hambanya ya. Waktu memberitakan firman Tuhan itu akan menyatakan kehendak Tuhan. Waktu menyatakan kehendak Tuhan, yaitu berarti menyatakan nubuat di dalam hal ini apa saudara? Karena nabi itu bernubuat. Nabi yang menerima perkataan dari Tuhan, waktu itu dibicarakan, itu mengoreksi ya. Itu akan membawa kita ke dalam pengudusan. Nah, itulah saudara yang disebut dengan nubuat di dalam pengertian di sini ya. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik ya. Sekali lagi ya, ini roh yang sama itu ya, akan memberikan kepada kita ini discerning spirit, ya, discerning spirit, kemampuan ya, kapasitas ya, kemampuan kepada kita untuk bisa menguji segala sesuatu dan memegang yang baik. Nah, ini seperti mengantisipasi ini ya, mengantisipasi surat Roma yang terkenal itu di dalam pasal yang 12, kalau saudara membaca, saya baca ya ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, pembaruan of your mind, ya, your understanding, pemahamanmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Discerning lagi kan di sini, saya. Membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi discernment ini penting sekali, saya. Membedakan ini penting sekali, ya. Ya sekali lagi ya, memang di dalam surat Roma ini sudah lebih develop teologinya gitu, juga lebih panjang juga kan tulisan Paulus di dalam surat Roma, tapi sudah diantisipasi kalau sudah membaca di dalam Tesalonika, ternyata juga sudah dikatakan di sini ya, tentang menguji segala sesuatu ya. Hanya Roh Kudus ya yang bisa memampukan kita untuk discerning ya, untuk membedakan ini ya. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa membedakan. Nah, waktu kita nggak bisa membedakan apa ya, kalau menurut Roma tadi dikatakan, ya, kita conform to the world, kita akan menjadi serupa dengan dunia ini. Kita menjadi sama dengan dunia. Padahal kita harusnya menjadi serupa dengan Kristus, tapi akhirnya menjadi serupa dengan dunia. Lalu kegagalan ini karena apa? Karena tidak bisa membedakan. Nggak ada discerning capacity, nggak ada discerning spirit. Maka jangan padamkan roh. Ya. Karena roh itulah ya yang akan memimpin kita, yang memberikan kepada kita kemampuan, sehingga kita bisa membedakan, bisa menguji ya, mana yang berkenan kepada Allah, atau di dalam bahasa dari 1 Tesalonika, menguji segala sesuatu, lalu kemudian kita berpegang kepada yang baik ya di dalam hal ini.
Bukan segala sesuatu sama, bukan semua ajaran sama, bukan loh. Bukan semua doktrin sama gitu ya, bukan semua gereja sama, bukan semua ideologi sama, itu namanya kegagalan menguji gitu. Tapi bagaimana kita bisa menguji ya, critically di dalam hal ini ya, kritik menimbang segala sesuatu itu perlu diuji, lalu kemudian kita berpegang kepada yang baik. Nah ini sudah dimungkinkan ya di dalam konteks apa? Di dalam konteks ini ya, Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Maka kita jangan memadamkan roh. Kalau kita kebiasaan memadamkan pekerjaan Roh Kudus ya, akibatnya kita ini adalah buta, nggak bisa membedakan. Ya, orang yang suka memadamkan roh itu justru nggak bisa membedakan. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus justru bisa membedakan ya. Yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik ya. Yang mana yang benar, yang mana yang salah. Ya, jangan diputar balik ya, diputar balik kayak dipenuhi Roh Kudus terus kemudian malah jadi toleran dengan semuanya. Nggak boleh ada bicara benar dan salah. Ini precisely kebalik dengan apa yang diajarkan di dalam 1 Tesalonika. Kalau sudah membaca di sini ya, jangan padamkan roh ya. Mengapa ya? Ini 20 ya. Karena kalau orang memadamkan roh ya sudah berarti dia menolak nubuatan-nubuatan yang dari Tuhan. Berarti penyataan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan itu dianggap sepi semuanya. Kita jadi nggak peka dengan itu. Dan bukan cuma itu, kita juga jadi nggak bisa menguji ya. Yang mana benar, yang mana yang salah, yang mana berkenan kepada Allah, mana yang baik, mana yang jahat. Jadi nggak bisa menguji semuanya. Kenapa? Ya karena kita suka memadamkan roh ya. Sebaliknya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu akan diberikan discerning spirit. Dia menguji segala sesuatu dan memegang apa yang baik. Ini bukan kesombongan, saya. Menguji segala sesuatu itu bukan arogansi, bukan. Oh ini dari Roh Kudus kok. Justru kita dari diri kita sendiri kita nggak mungkin bisa menguji. Kalau saudara dan saya bergantung pada kekuatan kita sendiri, hikmat kita sendiri, kita nggak bisa menguji. Kita nggak bisa membedakan. Akhirnya kita tiba-tiba sudah jadi serupa aja dengan dunia di dalam ini. Karena kita nggak bisa menguji. Ya. Jadi yang membuat kita bisa menguji itu justru adalah Roh Kudus ya. Karya Roh Kudus dalam kehidupan kita itu yang membuat kita jadi bisa punya discerning spirit. Bagaimana orang menguji bisa dikatakan sebagai orang yang sombong? Saya ini nggak tepat sama sekali gitu ya. Karena kita mengaku yang memampukan orang percaya bisa menguji itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Sekali lagi saya, kalau saudara menerima daripada ini pengajaran dalam 1 Tesalonika ya, karya Roh Kudus itu sangat berkaitan dengan ini kemampuan untuk menguji ya. Nah, baru setelah itu kita bicara ini ya, 22 itu kan jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan, dan 23 itu baru kita bicara semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Lagi-lagi ya, eschatologically driven. Ya. Jadi tadi semua yang kita bicarakan ya, tentang Roh Kudus yang kita jangan padamkan ya, sehingga kita tidak menganggap rendah nubuat-nubuat ya, teguran-teguran yang diberikan oleh hamba-hamba Tuhan yang profetik itu ya, kita nggak menganggap rendah, sehingga kita juga bisa menguji segala sesuatu dan memegang apa yang baik, sehingga kita bisa menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Nah, maka pada akhirnya apa sih? Pada akhirnya ini, sekali lagi ya, kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita ya. Jadi pneumatologi pun di dalam hal ini saya dibicarakan di dalam kaitan dengan parusia. Ya, parusia. Saudara mendapati parusia ini sangat-sangat penting di dalam 1 Tesalonika. Nanti di dalam pembacaan saudara sendiri yang lebih detail ya, saudara baca dengan lebih tenang ini keseluruhan pasalnya daripada 1 Tesalonika. Harap saudara bisa membaca dengan lebih baik, dengan lebih jelas, dan kita lebih diberkati Tuhan ya tidak memahami surat Tesalonika yang pertama ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberkati perenungan kami pada malam hari ini dan berkati kehidupan kami sekali lagi bersama-sama dengan jemaat di Tesalonika. Kami juga menjadi orang-orang yang senantiasa waspada menantikan kedatangan Tuhan. Kehidupan kami di sini dan sekarang ini boleh diubahkan oleh Tuhan, boleh dikuduskan oleh Tuhan, dan kami pun juga menguduskan diri kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyediakan kepada kami narasi seperti ini. Kehidupan kami ini bukan menuju kepada satu kehampaan, tujuan yang tidak jelas, tapi Engkau sudah mendahului kami, dan bahwa suatu saat kami pun akan bersama-sama dengan Engkau. Kiranya Tuhan yang senantiasa memelihara pengharapan kami ini tidak menjadi pudar, bahkan diperbarui hari demi hari.
Demi Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.